Perkenalkan, nama saya Rogan Nabrasa. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan extended Kalman filter. Pengertian dari extended Kalman filter. Extended Kalman filter adalah pendekatan linear statistik Kalman filter dan memiliki kemampuan untuk bekerja secara efisien dalam non-linear. IKF didasarkan pada proses iteratif untuk memperkirakan informasi keadaan saat ini dari keadaan yang diperkirakan sebelumnya. Kejadiannya didasarkan pada linearisasi model observasi di sekitar rata-rata informasi keadaan saat ini. Algoritma Extended Kalman Filter. Algoritma Extended Kalman Filter adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk memperkirakan hasil berikutnya berdasarkan data-data yang sudah ada sebelumnya. Algoritma ini digunakan dalam permasalahan non-linear, dan yang dilakukan algoritma ini adalah melakukan linearisasi pada rata-rata dan covariance non-linear, dan kemudian melakukan proses filter menggunakan variabel tersebut. Penerapan Extended Kalman Filter. Pada dasarnya, algoritma Extended Kalman Filter dikembangkan untuk nilai estimasi dalam bentuk rekursif dari model linear. Namun dalam kenyataannya banyak permasalahan yang tidak hanya berupa model yang linear, melainkan juga model yang berbentuk non-linear. Oleh karena itu perlu dikembangkan algoritma yang dapat diimplementasikan pada model dinamik non-linear, di mana salah satu contohnya adalah Extended Kalman Filter. Metode EKF telah banyak diaplikasikan dalam berbagai permasalahan dalam sistem dinamik. Manfaat Extended Kalman Filter. Dengan fungsi linear, langkah prediksi dan pembaruan keduanya hanya akan berisi fungsi linear. Kedua fungsi ada di sana jika kita mengamati semua persamaan dengan cermat. Fungsinya akan terlihat seperti pada gambar ini. Di sisi lain, fungsi non-linear terlihat seperti gambar. Jadi melihat dari gambar-gambar ini, persamaan garis lurus yang ada adalah fungsi linear, sedangkan fungsi cos adalah fungsi non-linear. Sebagian besar masalah dunia nyata melibatkan fungsi non-linear. Dalam kebanyakan kasus, sistem melihat ke beberapa arah dan melakukan pengukuran ke arah lain. Ini melibatkan sudut dan sinus fungsi kosinus yang merupakan fungsi non-linear yang kemudian menimbulkan masalah. Cara kerja Extended Kalman Filter. EKF bekerja dengan mengubah model non-linear pada setiap langkah waktu menjadi sistem persamaan yang dilinearisasi. Dalam model variabel tunggal, kita akan melakukan ini menggunakan nilai model saat ini dan turunannya. Generalisasi untuk banyak variabel dan persamaan adalah matriks Jacobian. Persamaan linear kemudian digunakan dalam cara yang mirip dengan filter Kalman standar. Seperti dalam banyak kasus di mana kita memperkirakan sistem non-linear dengan model linear, ada beberapa kasus di mana EKF tidak akan bekerja baik. Jika kita memiliki dugaan awal yang buruk tentang status sistem yang mendasarinya, maka bisa mengeluarkan sampah. Berbeda dengan filter Kalman standar, untuk sistem linear, EKF tidak terbukti optimal dalam arti apapun. Ini hanyalah perpanjangan dari teknik sistem linear ke kelas masalah yang lebih luas. Sekian presentasi yang saya bisa sampaikan hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.